citizen, warga kerajaan Allah. Tema bulan ini adalah Kingdom Servant Leadership, di mana kita harus melayani seperti raja, seperti Tuhan Yesus melayani umatnya. Dalam Matius 5 ayat 5 berkata bahwa berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ada satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, Musa, terkenal dengan hatinya yang lemah lembut. Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Memang tidak sempat dia menikmati tanah Kanaan, tapi Tuhan tahu kedegilan hati bangsa Israel, betapa kerasnya mereka karena kehidupan di Mesir sudah terkontaminasi kepada mereka, sehingga kekerasan pola pikir mereka Mesir lambang duniawi. Tapi Musa mampu memimpin mereka dengan kedegilan hati mereka. Di dalam Matius 11 berkata, Matius 11 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku rendah hati, dan pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku itu ringan. Tuhan menyediakan ke kita untuk datang kepada Dia, memikul kuknya Dia, belajar rendah hati, supaya kita boleh seperti Yesus melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, melayani itu bukan hanya di gereja, dimulai dengan keluarga, lingkungan, tempat pekerjaanmu, komunitasmu, dan dimanapun Anda berada. Melayani sebagai seorang anak raja. Kingdom Servant Leadership, kita belajar daripada Tuhan Yesus untuk melayani mereka. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang, selamat sore, saya ucapkan untuk rekan-rekan pelayanan dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Christian Ministry Church atau CMC. Biarlah pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya akan membacakan foto, saya akan ambil dari Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya yang menjadi anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara yang mereka tentukan dari yang semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka juga diperkenalkannya, dan mereka dibenarkannya mereka dan juga dimuliakannya. Amin. Untuk ibadah sore ini ayat panggilannya Bapak Sahasi Halo dengan tema kepemimpinan kerajaan yang rendah hati, yaitu dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Setelah kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kau boleh kumpulkan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melayani Kau Tuhan, biarlah Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau pimpin kebaktian ini Tuhan, dari permulaan awal hingga akhirnya Tuhan. Kami lakukan berdoa juga untuk teman-teman kami, pelayanan kami, untuk musik, untuk tim WL, singer, terlebih lagi untuk hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja untuk Bapak Saha Tuhan. Biarlah apa yang diberitakan Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan menjadikan berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami habiskan ibadah ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa, Putranya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Seberapa
Bapa kami yang hadir saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pujian yang terbaik buat Engkau, hati kami yang terbaik buat Engkau, pikiran kami yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau menerima sukacita yang daripada Tuhan, karena sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Terima sukacita Tuhan. Kau penuhi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Udah merasakan kasih-Nya, terima badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan Dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai bukan badai bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi, kita mau terima sukacita, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Engkau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Sukacita surga nyata memenuhi hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Haleluya. 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 Yesus, thank you. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Kau gunung batu kita, Kau yang menopang hidup kita.
ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau Raja, agungkan dan dipuji. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di tempat maha
kekuatan bahkan karena kami terintegrasi dengan sistem kerajaan-Mu ya Bapa, maka semuanya itu akan Kau penuhi, semuanya akan Kau lakukan ya Bapa. Di bumi ini harus terjadi seperti di surga. Kami siap meletakkan merah buat Raja segala raja, dan nama-Mu ditinggikan Tuhan atas kami. Malam hari ini Bapa, kami ingin belajar tentang kerendahan hati. Roh Kudus yang ajar, Kau menyingkapkan bagi kami, memimpin kami, menolong kami, singkaplah rahasia kepada kami malam hari ini Tuhan. Di dalam keterbatasan kami persilakan Roh Kudus yang bekerja. Kau bekerja di hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan naikin mati supaya nggak ribet. Ya. Terima kasih buat warga kerajaannya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di tempat ini. Terima kasih buat Bapak juga yang baru. Puji Tuhan ya. Kami sangat senang sekali. Ini yang kedua ibadah di tempat ini. Saya jelaskan CNC. Ini sinode di Gereja Pelayanan Kristen itu berdirinya Juni tahun 1988 di Kota Ngawi. Pendirinya adalah Pak Daniel dan Pak Hadi, seorang pengusaha. Kalau nggak salah anaknya itu Pak Alexander yang ada di Manokwari pelayanannya. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu dipilihlah ketua umumnya Pak Gunadi Gunawan, referensi Dr. Gunadi Gunawan, MTH. Sinodenya pindah ke Jakarta. Ada penambahan namanya Christian Ministry Church. Maksudnya supaya mungkin kita dikenal umum. Minta tolong bahasanya kurangin bahasanya. Sebelum COVID saya sudah habiskan namanya CNC Kairos. Sebelum COVID waktu itu kami lumayan ada 60-70 orang anggota jemaatnya, dan kami beribadah di Roti Subak Jalan Raja Wali dekat rumah sakit Raja Wali. Dari 60-70 orang itu karena COVID kami tidak bisa melanjutkan ibadah. Ruangannya cukup besar, sebenarnya protokol kesehatan memenuhi bisa muat berapa orang dengan jarak, tapi sama pemerintah dilarang karena turun tangga bisa bersentuhan. Akhirnya kami memecah diri menjadi 6 CNC. Dari 70 jadi 6 CNC. Dari beberapa sampai Batu Jajar, sampai ke arah Cianjur sana, ya, Cimahi, Padalarang. Saya Bandung Timur, rumah saya kami dan Tepani sama di daerah Gua Batu. Jadi kami bagilah Jumat ini. Tapi puji Tuhan, rupanya di COVID itu yang namanya Jumat juga kurang bertumbuh. Nah puji Tuhan, kami setelah seminar di tempat ini dan di retreat sama Pak Ketum, yuk ganti nama jadi Kingdom of God CNC-nya, dan ditunjuk di tempat ini. Siap komandan, saya lakukan itu. Nah puji Tuhan ini saya di Bandung ini menjadi pionir dari CNC tentang satu pengajaran tentang kingdom dengan kita belajar. Welcome to the Kingdom Community. Selamat datang untuk komunitas kerajaan di tempat ini. Amin. Ada banyak kata-kata tentang kerajaan. Kalau kita lihat kerajaan Allah, kerajaan surga di Alkitab. Saya ambil salah satunya di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamulah yang menjadi warga kerajaan Allah. Kami yang sekarang menderita karena kerajaannya itu. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ini harus kita simpan dulu pikiran kita. Kenapa kita disebut warga kerajaan Allah? Slide berikutnya.
Kemudian tentang kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan. King itu raja. Dom atau domain itulah wilayah atau daerah kekuasaan atau penguasa tanah. Kalau di Inggris namanya lord, di kita mungkin juragan kan. Di India mungkin namanya tuan takul, penguasa tanah. Kadang kita sebut Tuhan Yesus Lord Jesus ya. Atau koloni yang ada rakyatnya, atau komunitas yang ada orangnya. Jadi kingdom itu adalah kerajaan. Itu ada tertulis di dalam kitab Yesaya. Seorang putra itu ya, putra itu dalam sebuah tanda kurung panggilan. Selama ini kita tahu waktu Natal aja ya, seorang saudara anaklah lahir untuk kita. Saya paling senang kalau panitia itu selalu nyanyikan lagu itu kalau di Natal. Pikiran saya itu tentang seorang anak. Tapi di sini akan saya jelaskan seorang putra, seorang pangeran. Lambang pemerintahan ada di bawahnya. Kita buka, kita baca ya sama-sama Yesaya 9 ayat 5. 1-2 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya garis bawah itu lambang pemerintahan dan Raja damai. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir ke bumi, itu sesungguhnya adalah pangeran, putranya Raja segala raja, putranya Allah kita yang ada di surga. Kalau orang Sunda pangeran Gusti namanya, pangeran. Bayangkan aja misalnya kerajaan Inggris ada pangeran Charles. Waktu pangeran Charles kemana-mana, apa sambutan orang terhadap dia? Sangat diagungkan, sangat ditinggikan. Jadi yang lahir ke kita itu, yang dulu di kitab Perjanjian Lama di Yesaya itu dinubuatkan adalah seorang pangeran yang di lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dulu tidak ada sistem pemerintahan kayak demokrasi sekarang, presidensial demokrasi. Dulu sistem kerajaan, tapi kalau Israel itu sebenarnya teokrasi, di mana rajanya sendiri adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintah. Jadi pemerintahan itu kerajaan yang dulu dari Allah Bapa sendiri ada di atas bahunya seorang putra, yaitu Tuhan Yesus. Lanjut, itu tentang pengertian tentang. Nah, tema bulan ini kita tentang kingdom servant leadership, pemimpin kerajaan yang rendah hati boleh, atau disebut kriteria pemimpin yang melayani dengan sistem kerajaan. Ini bersyukur anak saya bantu kasih gambar. Kalau kita lihat Yesus sendiri yang menjadi pangerannya selama 3,5 tahun dia pelayanan di bumi. Kalau kita lihat itu berusukannya ke kota-kota, ke desa-desa. Sebagian orang tahu, apakah kau raja yang akan datang? Yang tertulis itu. Karena Israel pada saat itu ada di bawah kekuasaan kerajaan Roma. Jadi Israel ketakutan, merasa tertekan. Memang pada saat itu disebut kerajaan surga, bukan kerajaan Allah ya. Tapi ada beberapa ahli Taurat, apakah kau yang disebut raja yang datang? Ada yang percaya, ada yang melawan. Dia dalam 3,5 tahun itu melayani berusukan ke beberapa daerah. Apa yang dilakukannya? Slide berikutnya. Apa yang dilakukannya? Misalnya kita lihat seperti ini. Dia mengajak beberapa orang. Tadi mohon maaf tadi waktu saudara kembali itu kami spontanitas, jadi nggak ada persiapan ini. Pas waktu pesan toko alat musik, jadi tadi maaf ada salah Matius 11 ayat 11, seharusnya 11 ini Pak, karena spontanitas ya. Saya bacakan firman Tuhan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripada karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus waktu dia semasa hidupnya 3,5 tahun itu,
dengan rendah hati ya. Dia mengajak orang-orang yang notabene waktu itu orang Israel itu ada di bawah tekanan kerajaan Rom. Mereka berbeban berat, mereka letih lesu. Yang sakit mungkin nggak ada BPJS-nya, nggak ada yang melayani rumah sakit, ya, nggak ada BPJS-nya. Mungkin orang-orang sakit tidak dipedulikan oleh sekitarnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kepada aku, semua yang tidak berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan untukmu. Kuk yang dipasang bagi kita sangat ringan. Kalau nggak salah kuk itu kayak sapi yang ada taruh di punggungnya gitu ya, supaya drive diarahkan kemana sapinya. Tuhan Yesus berjanji akan memasang kuk yang ringan kepada kita. Dia contoh bagi kita seorang pangeran, seorang putra kerajaan yang lemah lembut dan rendah hati, mau melayani orang-orang. Di dunia ini ada contoh, kita bersyukur Jokowi presiden kita yang rendah hati, berusukan. Tapi dia ada Kaisar sama Pangarep kemana aja pun dihargai di Indonesia, sangat dipuja, dihormati. Tuhan kita, pangeran, putra mahkota, pangeran dari surga yang putus. Memang beberapa di antara mereka murid itu belum tahu siapa yang ngajari mereka. Tapi kita lihat, kita baca, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar, dia banyak menjelaskan tentang perumpamaan kerajaan surga, perumpamaan kerajaan Allah. Ada banyak. Nanti kita baca di Alkitab itu ada berapa banyak tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Di sini yang mungkin saya cerita di sini, ini perlu kita lakukan di sekitar kita, bahwa kita belajar sama Tuhan Yesus, melayani orang dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Musa di perjanjian lama terkenal dengan hatinya yang lemah lembut. Dia memimpin umat Israel yang begitu keras, tegar tumpuk, tapi dengan kelemah lembutannya dia berhasil membawa sampai melewati padang gurun, sekalipun dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Tuhan Yesus juga melakukan itu semasa 3 tahun selama pelayanannya, dengan kelemah lembutannya, dengan kerendahan hatinya. Padahal dia raja. Nggak lama lagi dia disalibkan, dia mati, darahnya tercurah. Orang lain nggak tahu siapa itu yang datang. Hanya sebagian orang-orang yang ahli Taurat, yang muridnya yang dekat. Di perjanjian lama banyak dinubuatkan siapa sesungguhnya raja yang datang. Ahli-ahli Taurat saya tahu akan ada raja Mesias, tapi dia nggak tahu yang datang ke Tuhan Yesus. Bersyukur murid-muridnya sempat berjumpa. Kita terima kasih yang ada sekarang Roh Kudus, Tuhan Yesus dari surga akan datang kelak ke bumi. Tapi lewat Alkitab, lewat semua pelajaran bisa kita dapatkan bahwa Tuhan itu adalah putra pangeran raja. Lanjutlah slide-nya. Ya, lanjut bukan ini. Lanjut. Nah, ini catatan saya yang tadi ya. Jadi sama dengan kepada kita pada malam hari ini, akan juru selamat untuk kita bagian untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Silakan lewati. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat itu ya? Mujizat pertama kita baca dari kita, di mana air menjadi anggur terbaik di Kana pernikahan. Waktu itu ibuku belum punya waktu itu, tapi udah bilangin ke muridnya, pokoknya bikin lagi, beriman. Tapi puji Tuhan, Allah Bapa dipermuliakan waktu itu karena anggurnya yang terbaik. Nah, kenapa dia bisa mentahirkan orang yang berpenyakit kusta? Kenapa pula dia mesti datang tengah hari ke sumur
yang ada orang Samaria, orang Sundal itu. Kenapa pula banyak orang-orang yang sakit disembuhkan? Kenapa pula banyak orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan sama dia? Karena dia punya power dan otoritas, kuasa dan otoritas, pangeran. Dan power dan otoritas itu kita saat ini juga mendapatkan. Tentunya kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, telah menerima Injil keselamatan, lahir baru tentunya. Firman Tuhan di Matius 16 ayat 18-19 berkata, baca sama-sama yuk, 1, 2, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya September 88 bertobat. Ini pernah aku berkatakan waktu melayani perpasan, iblis, aku punya power dan otoritas. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Saat ini dalam nama Yesus, ayo roh jahat keluar gitu kan, keluar, memang keluar roh jahatnya. Saya beriman dengan firman Tuhan ini. Tapi setelah saya pelajari tentang kerajaan kingdom, yang saya garis bawah yang saya bikin tebal, mendirikan jemaatku ya. Di situ pengertian yang saya dapat adalah mendirikan komunitasku, kerajaanku, koloni. Nah, siapapun yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi tadi, dia otomatis telah menerima power dan otoritas dari surga. Tuhan Yesus sendiri berjanji, aku akan mendirikan koloni kerajaanku ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini perlu kita garis bawahi supaya paradigma kita tentang kerajaan Allah itu apa dan apa yang harus kita lakukan. Ya, silakan lanjut. Nah, di Matius 16 tadi ya dikatakan, terlebih pertama ya kita ada dua Injil di dunia ini, Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Injil keselamatan adalah tantangan untuk orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Juru Selamat. Dan itu endingnya adalah pasti masuk surga. Kita imani. Tapi harus ingat, harus ada Tuhan Yesus di hati, dalam roh, visi kita. Harus lahir baru. Contohnya Nikodemus lah ya. Nikodemus ini seorang guru, malam-malam dia datang karena dia guru besar, mungkin malu kepada murid-muridnya. Dia sendiri harus lahir baru, terima Tuhan secara pribadi. Dan jadi ketika kita sudah menerima Injil keselamatan dan lahir baru, power dan otoritas ini, mandat ini sudah otomatis kita miliki. Hanya kita harus mengerti lebih dalam lagi. Nah, ketika kita sudah terima Tuhan secara pribadi, mandat otoritas kerajaan kita pegang. Artinya kita life under the authority of kingdom. Hidup kita ada di bawah kerajaan Allah, kerajaan surga. Amin. Nah, apa manfaatnya kalau kita hidup dalam kerajaan surga? Secara power ya, sakit penyakit itu sumbernya ada dua. Dosa yang kita mencobai Tuhan, artinya kita gak tahu hujan-hujanan tapi gak pakai jaket jas misalnya, suami. Dalam nama Yesus itu kita minta ampun. Tuhan berjanji akan sembuhkan. Roh jahat membawa sakit penyakit juga. Itu ada kekebalan bagi kita. Apa namanya? Untuk roh jahat itu bisa kita usir, bisa kita singkirkannya. Kedua, tidak ada orang jahat yang mengganggu kita, yang mereka perkara
cara yang tidak baik bagi kita, secara otomatis surga itu akan merespon, menjadi hakim antara kita dengan orang itu. Makanya hati-hati juga sesama hamba Tuhan, anak Tuhan, sesama warga kerajaan, jangan bersinggungan, jangan saling fitnah, jangan pokoknya ada masalah, tidak baik ya. Iblis bisa ambil bagian. Cepat-cepatlah minta ampun, cepat 70 kali mengampuni. Yang ketiga, kerajaan surga itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi tentang kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita ada di bumi ini, tapi sementara kita disebut warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Bagaimana peran kita di bumi ini sebagai warga kerajaan surga? Ya pastilah yang namanya lapar, yang namanya dahaga, kekhawatiran, makan, minum, pasti ada itu. Tapi ingatlah, ketika kita ada di bawah otoritas kerajaan surga dan kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk berbuat kerajaan-Nya, seperti tadi itu ya, akan mendapat perlindungan dari surga. Cukup lanjut slide-nya. Kita tolong lanjut dari slide-nya. Kita itu akan mendapatkan hak imunisasi. Misalnya gini, di Indonesia ini ada warga Amerika, ada gangguan kepada dia. Amerika itu merespon terhadap warganya yang ada gangguan di Indonesia itu, namanya hak mohon maaf saya lupa tulisannya itu ada di slide-nya sebelumnya. Coba pindah ke atas dulu. Maaf. Naik ke atas ya. Oh, ya udah kita ulangi bawah ini. Satu lagi. Nah ini. Nah, kita memiliki kekebalan diplomatik, maksud saya kekebalan diplomatik. Kalau kita hidup di bawah otoritas kerajaan Allah, kita memiliki kekebalan diplomatik. Tadi firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Karena apa? Kita mewakili kerajaan di muka bumi ini. Di Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Kalau kita terintegrasi dalam sistem kerajaan Allah, kerajaan surga, itu semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi nggak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, minum, kita pakai, tentang kesehatan kita itu berkat. Ada hak, kita memiliki kekebalan diplomatik, ada power dan otoritas. Kita melakukan pekerjaan Tuhan seperti doa kita, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Itu yang kita lakukan. Jadi kita memiliki kekebalan diplomatik dari surga langsung. Kita nggak usah pikirkan tentang, maksudnya jangan khawatir tentang masa depan kita, tapi fokuslah kita untuk melayani Tuhan seperti yang Tuhan Yesus lakukan tadi. Amin. Fokus kita, sekitar kita ada banyak yang harus kita layani. Nah, lanjut ke bawah. Ini sebenarnya tujuan utama kita di bumi ini. Kita menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Di Kejadian 1 ayat 26-28 berkata bahwa berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang beraya di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah berkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang beraya di bumi. Ini maksud saya tentang konteks kingdom tadi ya.
waktu di Taman Eden, Tuhan Yesus sendiri Allah Bapa, Raja kita itu yang memerintah sebagai Raja. Hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Hari keenam Adam dan Hawa tinggal menikmatinya. Sudah ada terang, sudah ada gelap, ada bintang, ada makanan, ada tumbuhan, ada banyak semuanya, ada air segala macam. Di hari keenam diciptakan manusia serupa dengan segambar dengan dia. Jadi dulu itu Raja kita sendiri yang turun menjadi pemimpin pada saat itu di Taman Eden. Nah, Taman Eden ini sekarang sudah terpisah dengan kita. Slide berikutnya coba. Slide berikutnya terus. Yang gambar ada gambar ada gambar Taman Eden. Nah, ini saya buat gambar begini lah ya. Nah, bumi dan Taman Eden waktu itu kita lihat seperti bisa lukis di Alkitab dan gambar-gambar yang ada ya, kita imajinasikan demikian. Dulu itu semua karena rajanya sendiri Tuhan Yesus Allah Bapa di surga. Tidak ada yang dikhawatirkan oleh manusia. Padahal mereka berdua itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Bapa kita itu. Diciptakan. Jadi teman-teman komunikasi, manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka terusir dari Taman Eden. Terusir ke Taman Eden, dan manusia memusatkan makannya dari tanah. Dari sanalah kehidupannya. Mereka harus bekerja, mereka harus mengusahakan untuk perut mereka, untuk masa depan mereka. Dan wanita itu kan susah melahirkan. Dia kalau ketemu ular kan diinjak kepalanya, dan ular itu kan selalu mengusahakan gagal ya. Intinya kakinya dipatok ular dan dia kan susah melahirkan. Akhirnya ketika kejatuhan Adam itu terpisahlah hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, sampai sekian ribu tahun ya, sampai kita ada di perjanjian lama, sampai Wahyu kita lihatin itu, surga itu terpisah dari bumi itu sendiri. Tujuan kita adalah bagaimana supaya bumi ini kembali seperti semula, di mana Allah sendiri yang menjadi raja di bumi ini. Kita tahu bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh roh jahat, penduduknya bertambah. Ada banyak orang sekitar kita belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita berperan untuk memberitakan Injil Kerajaannya kepada orang, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat segala macam, berarti kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Amin. Karena dia ingin mengembalikan bahwa itu tadi, waktu Tuhan Yesus datang ke bumi tadi kan, dia harus mengembalikan bumi ini kepada kerajaannya. Tapi lewat siapa? Lewat kita yang ada di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu bukan hanya doa biasa, tapi kita lakukan. Nah, coba naik ke atas lagi. Ya ini, oke. Kita jangan karpet merah. Saya buat seperti ini. Kita sebenarnya sedang menggelar karpet merah untuk kedatangan Raja kita, Raja segala raja. Ada 7 pilar dunia atau namanya gunung dunia. Ini hamba Tuhan tahun mungkin 78 atau tahun berapa lah ya. Ada 2 hamba Tuhan kedua sapaan ketemu. Yang satu itu Tuhan kasih ke dia tentang untuk menaklukkan bumi ini, untuk menguasai bumi ini, untuk melayani bumi ini. Ada 7 pilar yang harus dia taklukkan. Nah, yang satu lagi hamba Tuhan yang satu untuk menguasai bumi ini, menaklukkan bumi ini, ada 7 gunung. Nah, seringkali disebut ini adalah 7 pilar dunia atau 7 gunung dunia yang harus kita taklukkan untuk Tuhan. Satu, saya buat ABCDFG ya. Bayangkan aja kalau di dunia seni, olahraga dan entertain, musik seperti gini, semua tentang mempermuliakan, tentang menceritakan kerajaan Allah. Di dalam musiknya, lagu-lagu yang diciptakan para pemusik itu
tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan. Di dalam sport atau seni dilukis tentang kasih Tuhan, tentunya berdampak. Nah, yang kedua, bayangkan kalau di pilar bisnis dan karir, mereka berdampak. Orang-orang pebisnis sekarang orientasinya misalnya tidak untuk perutnya, tapi untuk mendatangkan pekerjaan halal, orang sekitarnya sama-sama dapat berkat, sama-sama bisa makan dan hidup, berdampak lah ya. Nanti saya rindu kita yang khusus yang pilar B ini, kita akan buat di sini komunitasnya Business Kingdom namanya. Karena ketua umum kita kebetulan dia pengusaha Business Kingdom. Mungkin hari Kamis kita buat di sini semacam persekutuannya ya, atau semacam komselnya hari Kamis. Kami rindu itu akan menjadi satu media sosial. Nanti akan kita live streaming, akan kita di YouTube-nya segala macam. Belajar orang-orang bisnis itu, orang-orang yang aktivitas ada usaha di situ, mereka habis dari bersaksi nanti menceritakan tentang apa yang dia alami selama dia dapat pelajaran tentang kingdom ini. Nah, yang tiga, church and mission. Saya berdiri di sini mewakili gereja dan misi. Hari Minggu itu kita hari Minggu itu tentang membahas tema yang kita jalankan untuk seminggu depannya, lalu memutus jemaahnya untuk berdampak di 7 pilar itu di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Di tengah minggu mungkin perlu refresh, mungkin perlu disuntik lagi, dicas lagi, diadakan komsel atau persekutuan atau disebut komunitas kerajaan Allah, misalnya hari Kamis. Gereja di sini, kami di sini hanya menyampaikan tentang apa yang dilakukan untuk ke depan, memutus para umatnya. Yang ke deployment of the poor. Banyak orang-orang sekitar kita itu yang berkekurangan. Maaf kata kasar kalau disebut miskin ya, tapi orang berkekurangan. Jangan sekarang ini kita masih krisis ekonomi. Ada banyak orang sekitar kita yang kelaparan, tidak makan. Loh, apakah mereka bukan anak Tuhan? Agamanya beda dengan kita. Justru Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk memperhatikan, untuk membangun orang-orang yang berkekurangan sekitar kita. Development of the poor, orang-orang miskin. Ya, memberi makan sih baik ya, memberi makan baik. Tapi jauh lebih baik kalau kita memberi mereka kail, memberi mereka untuk mencari, melengkapi mereka dengan skill atau memberi solusi bagi mereka supaya mereka bisa bekerja mencari duit. Atau mungkin suatu saat kalau Tuhan izinkan kita membangun usaha mereka gitu ya. Tujuan untuk apa? Kita untuk memperluas kerajaan Allah, bukan nama kita bisa tinggi. Nah, berdampak di development of the poor. Yang kelima, education and healthy, pendidikan dan kesehatan. Kalau kita lihat kenapa di pendidikan Indonesia itu kategori yang terendah di seluruh dunia, IQ-nya katanya terendah segala macam. Itu kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena kita itu sedikit orang yang berdampak di bidang education and healthy. Saya bersyukur ya ada teman-teman saya buka yayasan tahun kelompok bermain tahun TK sampai SD. Ada teman-teman ada di daerah Cibaru saya buka, ada daerah lain. Saya bersyukur. Berarti dia ada panggilannya untuk melayani dalam pendidikan dan kesehatan. Di dalam pendidikan itu Alkitab ini banyak mengajarkan dengan nilai-nilai kerajaan, nilai surga, nilai yang baik. Tidak perlu kita sampaikan ayatnya, tapi nilai-nilai yang kita sampaikan kepada mereka. Saya yakin suatu saat mereka akan melihat bahwa ternyata dari Injil, dari Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri dipanggil guru segala guru. Berdampaklah kita di education dan health. Nah, family and community. Family. Kalau lingkungan kita kuat, lingkungan kita sehat, keluarga kita maksud saya sehat dan kuat, maka tetangga kita akan kuat dan sehat. Mereka akan malu kalau ada yang menawarkan narkoba, akan malu karena ada kita di situ yang sehat. Kalau lingkungan
lingkungan kita, RT RW kita sudah sehat, komunitas kita sehat, maka kota Bandung ini akan sehat. Amin. Kota Bandung ini kategori banyak sekali. Kita bersyukur di Bandung ini banyak sekali kategori buruknya di Bandung ini, banyak sekali. Tapi tantangan bagi kita untuk kota Bandung supaya kita menyehatkan kota Bandung ini. Kalau kota Bandung sudah sehat, sehat secara hubungan suami istri, hubungan lain jenis, hubungan anak muda sekarang, sehat secara keluarganya. Bandung ini kalau kita lihat ya, saya pernah mengamati itu, kenapa Bandung ini kok begini karakternya ya? Nah saya lihat, saya masuk gang daerah Pagarsi waktu itu ya, satu rumah berapa kakak, terus tempat bermainnya cuma gang. Pantas aja mereka kalau ada di luar sana ngajarin motor, ngajarin free sex itu gampang terpengaruh. Karena di rumah itu ada 3-4 kepala keluarga dan lingkupnya bermain gang. Oh iya, ini tidak sehat. Tapi di situ kita ada di Bandung. Kita terpanggil untuk membangun keluarga-keluarga di Bandung, komunitasnya supaya sehat. Sehat kota Bandung, pasti sehat provinsi, pasti sehat Indonesia. Amin. Nah yang terakhir, government and politik. 7 pilar ini kita yang punya power dan otoritas, warga kerajaan surga, harus berdampak dan berpengaruh di dalam yang pilar government dan politik. Nah, saya bersyukur beberapa waktu ini, beberapa tahun ini sudah banyak anggota dewan di Bandung dari orang Kristen. Saya bersyukur dari PSI kebanyakan. Saya bersyukur sudah banyak orang paham tentang government dan politik. Kita berdoa supaya rekan-rekan kita, anggota dewan yang terhormat di kota Bandung itu, di dalam merumuskan, menulis undang-undang tentang kota Bandung itu, biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka. Mereka mewakili kerajaan surga. Yang ditulis adalah tentang kerajaan surga, dituliskan. Nggak boleh dong kalau untuk kita harus berpihak kepada orang miskin, yatim piatu. Ini anggarannya gede dikit gitu kan. Ada pembelaan dari teman-teman kita anggota dewan. Saya bersyukur, saya kenal beberapa mereka. Ternyata hamba Tuhan, pendeta dan juga anak Tuhan. Saya bersyukur. Nah, kita harus berdampak juga buat keluarga kita, anak-anak kita. Kalau tertarik menjadi, misalnya jadi RT, RW, bupati, wali kota, gubernur atau presiden, itu maunya Tuhan. Kita harus menguasai government dan politik. Amin. Karena kitalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini untuk memperluas kerajaannya. Kalau bukan kita, maka mereka yang notabene tidak takut akan Tuhan akan memperlambat kedatangan Tuhan kita. Tujuan kita untuk menggelar karpet merah kepada Tuhan, Raja kita, akan lama sekali. Saya berdoa, kita berdoa supaya kita panjang umur ya, jangan kayak Musa 70 tahun, tapi bisa 120 tahun. Dengan tujuan apa? Kita akan menggelar karpet merah seperti 5 gadis bijaksana. Tetap mereka berjaga-jaga, pengurapannya, minyaknya tetap dipakai, sehingga waktu raja datang mereka siap menyambut. Amin. Lanjut nanti bawah. Nah ini yang kita lakukan ya. Terus ke bawah. Kembali yang gambar tadi. Nah, saya kira di dalam nama Tuhan ini saya berdoa supaya gambar yang ini, kesimpulannya dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kita Tuhan beri pengertian semua bagi kita. Kembalilah kita kepada panggilan Allah semula, tujuan Tuhan seperti tadi, bahwa bumi ini harus penuh dengan kemuliaan Tuhan, bahwa bumi ini yang memerintah adalah Raja kita, Raja segala Raja, Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan Yesus akan datang ke bumi, ditemukan ada iman di antara kita. Kita bersiap menyambut kerajaan Tuhan kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan saya sampaikan. Nanti setelah ini boleh kita bicara lagi. Kita akan berdoa dan kita siapkan untuk perjamuan. Tuhan Yesus akan mengucap
ucap syukur Tuhan dalam waktu yang singkat ini Tuhan mengingatkan bagi kami. Kita mau berjalan, mohon nanti akunnya dibagikan kepada mereka. Kita nyanyikan satu lagi.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur, dengan mengingat pengorbanannya, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus di kayu salib yang telah tercurah bagi kita. Minumlah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah ia makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diperintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, terima kasih, kami mengikat apa yang telah kau lakukan selama di bumi. Engkau yang pangeran, Engkau yang raja, yang mati bagi kami, Tuhan. Darahmu tercurah, dagingmu tercabik-cabik di kayu salib. Pengorbananmu luar biasa bagi kami, ya Bapa. Pada hari ini, pada malam hari ini, kami ingin perbaharui lagi kasih kami, Tuhan. Kami mau jadi ampun yang tercurah bagimu. Kami mau jadi roti yang terpecah bagimu. Haleluya, kita nyanyi lagi sekali lagi. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu.
sungguh percaya, maka Engkau akan membawa banyak jiwa-jiwa bersama kami di sini untuk bersama kami perluas kerajaan di kota Bandung ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Melayani lebih sungguh.
Puji Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan kita tetap ibadah di sini jam 5 sore. Flyer menyusul ya, akan ada di grup. Kita kembali berdiri, kita akan doa sapaan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami Tuhan semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi warga kerajaan-Mu. Engkau menjadikan kami akan segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semakin hari semakin berkualitas Tuhan, yaitu kami boleh menjadi rendah hati, menjadi meneladani hidup Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengar seluruh firman-Mu saat ini. Saat ini juga Tuhan, biarlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan boleh menjadi seorang murid yang membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, karena kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan Tuhan menjadi warga kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, tangan kami tidak kurang panjang Tuhan, tapi Engkau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan otoritas yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan untuk mengundang teman-teman kami, relasi kami untuk datang ke tempat ini Tuhan, Tuhan saja yang membawanya. Malaikat surga Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami bersyukur boleh sehati, kami boleh sepikir Tuhan, dan kami boleh berkarya di dalam Engkau Tuhan. Kualitas kami akan semakin naik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum hadir, Yuli dan teman-temannya, bahkan saudara kami yang lain juga. Kami memberkati mereka dari sini Tuhan, supaya mereka dalam keadaan sehat, supaya hubungan mereka dengan Engkau tidak terputus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk ketua sinode kami Tuhan, Evangelis Nawan Gunadi Tuhan MTA. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehormatan dan kemuliaan turun atas beliau Tuhan. Engkau yang mengajar terus lagi mengembang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bagaimana kami melihat teladan dia memberi Tuhan, memberi hati, memberi hidup untuk banyak orang dimenangkan kepadamu, menjadi sarana, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami melihat Tuhan, dan itu kami nyata dan boleh terjadi kepada kami Tuhan. Juga hamba-Mu yang sudah mendapatkan pewahyuan di mana kerajaan Allah boleh kami lakukan di bumi ini Tuhan. Kami bukan orang-orang yang lemah Tuhan, kami bukan orang-orang yang miskin Tuhan, tapi kami sungguh menjadi orang-orang yang kaya di dalam Engkau. Kami boleh bangga karena kami memiliki Allah yang luar biasa, karena kami memiliki Raja yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan. Kami memberkati Indonesia, salam untuk Indonesia. Kami memberkati Tuhan dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami memberkati Tuhan apapun yang akan dirancang oleh si jahat, tapi oleh karena kuasa-Mu Tuhan, saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus, segala rencana-rencana yang jahat tidak terjadi Tuhan. Kami berdoa biarlah Republik Indonesia ini tetap terjadi Tuhan. Kami tahu ini semua Tuhan, karena Engkau yang mengawali kemerdekaan di Indonesia, dan Engkau juga yang terus menjaga negara kami Tuhan, menjadi Republik Indonesia, menjadi masyarakat, menjadi warga kerajaan Allah Tuhan. Itu semua tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa Tuhan, khususnya di bulan Oktober, di mana Presiden baru akan dilantik dan dipilih Tuhan.
bersyukur Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan pemilik gedung ini, Pak Chandra. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menempati tempat ini Tuhan. Tuhan, kami melihat banyak orang-orang yang datang untuk menikmati kuliner Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pengunjung yang letih lesu Tuhan, yang rindu Tuhan, bukan hanya makanan jasmani. Kami berdoa Tuhan, supaya orang yang datang kuliner, datang juga kuliner rohani Tuhan ke tempat ini Tuhan. Berikanlah daya tarik yang luar biasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kerajaan-Mu indah Tuhan, kerajaan-Mu luar biasa Tuhan, dan itu boleh dinikmati oleh seluruh Tuhan pengunjung di BTC ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga kami bersyukur, kami juga tumpahkan tangan kepada hamba-Nya Ibu Pasangan. Mari kita sama menumpahkan tangan. Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu ini Kau pakai lebih lagi Tuhan. Biarlah hatinya sungguh-sungguh memiliki hati hamba yang rendah hati Tuhan, dan yang hikmat ilahi turun atas dia Tuhan, sehingga melalui dia banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sehati Tuhan memberkati dia, biarlah dia boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, mengembang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau representatifnya Kristus, perwakilan kerajaan surga di bumi ini. Hidupmu akan terintegrasi dengan surga. Apa yang kau ikat di bumi dan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Segala kebutuhan akan Tuhan cukupkan. Pulanglah ke tempat masing-masing, damai sejahtera di tempat mati diturun atasmu, memerintah atas hatimu selama-lamanya. Tuhan mengirimkan malaikat yang menjaga engkau keluar masuk dari rumahmu ke tempat kemanapun kau pergi. Ketika kau beritakan Injilnya, Tuhan sendiri berbicara sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak buah-buah akan dimenangkan, buah-buah kekal yang akan dibawa kepada surga. Sampai suatu saat Tuhan melihat perbuatanmu di awan-awan, dan di surga ditempatkan yang engkau di sisinya. Berterima kasih dan pesta ora di surga karena Tuhan engkau senangkan hatinya. Pulanglah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.